Yuswanto, Sesi Melandri, Reza Danika Ahrens, Ricky Ibrahim, Bintang Nur Halif, Husni Zainul Fuadzi atau Halfi Husni, Robi Sakera atau Robil Fitoni, Renaldi Pradama, Susilo atau Rere, Rusman Fadil, dan Mubadli Ayatullah. Itu dia para ke-32 pembalap, sebenarnya 33, tapi Muhammad Arinanta Putra masih dalam keadaan injury atau cedera, dan yang tentunya kita harapkan sekali lagi supaya cepat dalam proses recovery, penyembuhan, dan kembali untuk beraktivitas dan mengikuti balapan di ronde-ronde yang berikutnya. Oke, kita sudah melihat warm up yang sementara dilakukan para pembalap. Terlihat safety car di paling belakang. Mereka akan melakukan starting grid. Di sini ada pembalap yang terlihat juga di track. Jadi ya, para pembalap-pembalap kita bisa dilihat di sana. Ada pembalap seperti Fadil Musyafi terlihat di sana. Ada Joshua Mbeo sama dengan pembalap-pembalap lainnya ada di belakangnya mereka. Masuki tikungan ke-10 sekarang. Jadi untuk para teman-teman semuanya, mungkin ada teman-teman dari kalian yang mungkin tidak tahu bahwa ternyata sudah selesai break. Race yang kedua dari kelas yang pertama akan dimulai. Langsung diingatkan saja, dibantu share, dibantu kasih tahu, diinformasikan. Oke, ini dia championship-nya. Area Gaska 81 poin, memimpin saja di sana. Susul dengan pembalap-pembalap yang bisa kalian lihat di sini, ada banyak sekali pembalap. Namun Area Agaska memimpin sangat jauh dengan 81 poin. Bisa kembali lagi di sini ada Robi Sakera juga yang terlampau 22 poin dengan total 59 poin perolehan. Apabila Robi Sakera bisa konsisten, dia masih bisa mengejar poin ketertinggalan bersama dengan Fadil Musyafi juga. Di starting grid bisa dilihat ada Murabil Fitoni, ada Area Gaska, ada Budak Fadil Musyafi terlihat di sana juga. Ada Alfi Husni, ada Deksa Almar, ada Andi Gilang, Raikat Yusuf. Bisa kalian lihat di layar ini. MC Rad Syauki, Vino, Azam Yuswanto, ada Nelson Kairoli, Rusman Fadil, Raka Bima, dan Hejun Adna Firdaus. Oke, kita akan lihat di sini akan segera dimulaikan kelas 250 cc untuk national sport kita. Sekali lagi saya menginformasikan ini akan ditempuh sejauh 43 km, 10 putaran. Ya, ini dia, kita saksikan bersama para pemirsa yang sementara menyaksikan baik langsung di YouTube kanal Kompas TV dan juga Mandalika Racing Series, dan juga yang menyaksikan langsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika yang sudah melakukan pit wall. Ini dia, the lights is out and the race is going to start. Baik sekali, start yang dilakukan oleh Robi Sakera menuju ke tikungan yang pertama sudah dimulaikan. Ini dia, Area Gaska mencoba untuk melesat ke depan juga. Dari belakang dia mencoba untuk side by side di sini nampaknya. Robi Sakera mencoba untuk fight dengan Deksa Almer di sana. Namun sudah ada masuk beberapa pembalap seperti Alfi Husni juga yang mengikuti. Wow, cepat sekali. Ke depan saja dia di sini terlihat nampaknya Joshua Mbeo yang memimpin ini. Kita lihat saja para pemirsa, siapakah yang akan memenangkan race ini. 10 lap to go atau 10 laps remaining, memasuki tikungan yang selanjutnya. Ini dia, bisa terlihat ada begitu banyak battle yang terjadi dari paling belakang ke depan. Namun Deksa sedikit tertinggal dari pembalap yang depannya dia. Siapa lagi kalau bukan Alfi Husni, dan bersama dengan seorang Robi Sakera masuk lagi Irfan Ardiansyah dengan pergerakan yang sangat agresif. Tikungan ke-10. Oh, ada yang terjatuh. Satu pembalap terjatuh tepat di lap yang pertama, tikungan yang ke-10.
Kita lihat pemirsa, saudara-saudara sekalian, Dexa Almer Alvarezal masih memimpin jalannya pertandingan. Di belakangnya ada Alfi Husni dan juga ada Irfan Ardiansyah yang berjalan bersamaan. Di sana kita akan melihat siapa yang memenangkan race ini. Chandra Ha juga nampaknya terlihat di posisi keempat dari luar. Fadil Musyafi mencoba untuk membayang-bayangi di sini. Side by side kedua pembalap masih belum bisa diberikan oleh Dexa Almer Alvarezal. Beberapa kali mencoba keberuntungannya di beberapa kelas dan terjatuh. Oh, Dexa Almer Alvarezal, a big disappointment in there. Kekecewaan yang terlihat pasca jatuhnya dia di tikungan ke-16. Dan sekarang Alfi Husni memimpin race kita, disusul oleh seorang Roby Sakera. Begitu juga dengan Chandra Ha. Ada Irfan Ardiansyah di sana bertarung. Mereka berempat perolehan posisi pertama. Siapa yang akan memenangkan race ini? Dua pembalap terlihat terjatuh di dua lap yang pertama. Siapa yang akan menjadi memimpin? Dan sudah kembali bersama saya di sini ada Bung Alexander Sitompul. Chandra Ha sekarang memimpin, Bung Alex. Dan yang uniknya, Dexa terjatuh, ada nama dari Araya Gasca yang nampaknya masuk ke dalam pit. Mungkin efek dari terjatuh dan juga Dexa terlihat. Berarti kita menyisakan ada 27 starter dan 27 pembalap yang menyisakan sekitar 9 laps lagi. Tepat berada di depan ada Husni Zainul Fuazi, Muhammad Murabi Vitoni. Dan inilah dia highlight ataupun replay dari Dexa. Harus terjatuh di sana. Oke. Dia tidak mendapatkan gripnya di sana sehingga dia harus terjatuh dan terlihat begitu menyesali. Dan area dari pit bersama dengan Mr. Wahyu di sana dan juga ada Mr. Robert Chong dari tim yang benar-benar begitu on fire di putaran kedua kita kali ini bersama dengan timnya Global Andolomor pastinya teman-teman semuanya. Dan kita lihat ada dua jagoannya tepat berada di depan menemani para penonton-penonton yang sedang menyaksikan. Dan kali ini terlihat ada Irfan Ardiansyah mulai menyusul dengan kebakar sayapan Hondanya dari CBR 250 RR-nya. Kita akan tunggu jagoan-jagoan Malaysia, di mana event dari Malaysia dirinya juga dituruni oleh tim andalannya di sana. Kita akan tunggu terlihat siapakah yang memimpin barisan terdepan, di mana Irfan begitu enjoy sesuai dengan pada saat sesi interview. Saya akan melakukan push dari awal sampai habis, Bro Alex, Bro Rio. Dan inilah dia hasil nyata memasuki dari 9 lap yang tersisa teman-teman semuanya. Dan sudah tertangkap dari timing kita bahwa Chandra Hermawan tidak menghiraukan, dia melakukan start dari barisan paling hampir di tengah-tengah di sana, sehingga Chandra pembalap dengan memiliki karakter yang begitu tenang, dia tidak mempedulikan dominasi dari Murabi Vitoni, di mana dirinya sedang on fire dan lagi naik-naiknya karena tempat barunya di tahun 2025 ini begitu nyaman untuk Murabi Vitoni. Luar biasa sekali Roby Sakera, tapi masih berhati-hati dia. Tadi kita melihat dua pembalap dari tim Eleven HP 969 Global Andolomon yang mendapatkan podium. Sekarang giliran yang pembalap yang lain unjuk gigi, tapi langsung ada side by side Fadil Musyafi, strong down the inside. What an aggressive maneuver, sangat agresif sekali memasuki top 4 kita. Tapi Alfi Husni masih bertahan di sana mengejar Chandra Ha. Dan juga ada seorang Irfan Ardiansyah, dan ini dia Alfi Husni mencoba untuk melakukan late braking teknik, ditutup saja oleh Roby Sakera. Roby Sakera holding on the second place, bertahan di sana masih menuju ke tikungan yang ke-13. Irfan Ardiansyah kali ini mencoba untuk melakukan permainannya, melakukan unjuk gigi, menunjukkan sebuah eksistensi dengan timnya di sini. Kemarin di ronde yang pertama beberapa kali tampil menakjubkan. Sekarang dia mencoba untuk melakukan finishing yang lebih on point, yang lebih bisa dieksekusi. Namun ada banyak threat atau ancaman dari pembalap-pembalap di belakang seperti Alfi Husni tadi. Dan kita masih melihat di sini bertahan saja di sana. Apakah Chandra Ha bisa mempertahankan serangan seorang Fadil Musyafi? Dibiarkan begitu saja lewat di posisi keempat. Namun P1 masih bersama dengan Irfan Ardiansyah going through the line. Tapi lihat Roby Sakera, he knows where the wind goes.
Dia tahu di mana arah angin dan tepat sekali mengambil keputusan dari sisi kanan. Langsung melesat di posisi yang pertama. Fadil Musyafi rekan timnya, dia juga mencoba untuk peruntukan posisi kedua. Baik sekali Bung Alex, apa yang bisa mereka lakukan di sini Bung Alex? Dan terlihat memang begitu terus silih bergantinya posisi demi posisi, memasuki baru 2 lap yang sudah berjalan ataupun 3 lap yang sudah berjalan, di mana bahwa Murobel Vitoni cukup konsisten menjaga barisan terdepannya. Ya, dan juga ada satu nama Irfan Ardiansyah, Husni Zainul Fuazi. Ini adalah catatan penting untuk dirinya bila mana dia ingin mendapatkan posisi terbaik. Dan inilah dia, ada 4 pebalap maju menuju ke barisan paling depan, dan terlihat begitu tenangnya pergerakan dari anak muda seperti Muhammad Fadil Musyafi, dan juga ada rekan satu timnya Muhammad Murobel Vittori di sana. Sedangkan Chandra Hermawan masih mencari celah dan kesempatan dengan giginya, dengan begitu luar biasanya pergerakan. Ini dia, kali ini Fadil Musyafi yang ada yang terjatuh di belakang sana, kita bisa melihat nampaknya di turn 10 harus terkena dari gravel trap. Dan kita kembali ke jalannya balapan dari Fadil Musyafi yang begitu tenang berada di urutan pertamanya, melihat begitu baiknya. Kali ini dia tidak ingin berada di tata barisan ataupun urutan yang ketiga. Dia juga ingin merasakan posisi yang pertamanya dari senior-senior yang sebelum-sebelumnya. Kita akan tunggu di sini. Nice sekali. Ini dia. Kita lihat pergerakan dari Husni Zainul Fuazi mulai dibayang-bayangi oleh Muhammad Murobel Vitoni, agak sedikit melebar, menusuk langsung dari dalam, menutup celahnya di sana. Irfan Ardiansyah masih menahan kekuatan dari motor Hondanya di sana, dan terlihat pasukan-pasukan dan juga tenaga dari Artri begitu bertenaga untuk kita kali ini. Dan terlihat juga ada Andi Gilang sepertinya, dan nampaknya Galang Hendra. Manakah pergerakan dari Galang Hendra yang mulai perlahan-lahan mulai ngacak, dan nampaknya kita mendapat informasi Andi Gilang mungkin ada mengalami masalah dan juga mungkin ada hasil dari efek dari crash tadi ya. Dan kita bisa melihat bersama-sama ini dia replay yang akan ditunjukkan. 24 sepertinya Davino Britani. Nampaknya di tikungan 13. Ya, sepertinya 24 Davino Britani yang harus terjatuh kembali. Oh, benar, 24 dengan livery merah putihnya. Terlihat dengan sangat jelas Davino Britani yang sempat fight juga di hari kemarin dan juga harus kurang mendapatkan keberuntungannya, di mana anak ini adalah salah satu calon bibit dari pihak dari AM untuk menuju ke Idemitsu Asia Talent Cup lebih tepatnya, dan kali ini mendapatkan kesempatan lagi untuk turun kembali bersama dengan kita dari kejuaraan nasional. Dan Irfan memimpin barisan paling depan, dan sedangkan agak sedikit terpecah belah konsentrasi untuk Fadil Musyafi karena posisi pertamanya mulai digeser oleh Irfan Ardiansyah. Chandra Hermawan mulai naik lagi ke depan, menunjukkan taringnya kembali, ketajamannya kembali untuk bisa bersaing. Apakah itu adalah berada di urutan keempatnya Galang Hendra dan melakukan side by side di sana, masuk lagi dari Fadil Musyafi, dan inilah dia saling bersampingan di sana dan mulai mencari celah dari Chandra Hermawan, mulai masuk juga, saling side by side, inside di sana begitu baik. Nampaknya keunggulan yang berada di dalam 3 baris sekaligus teman-teman semuanya, dan celah mulai terbuka. Ada satu pebalap lagi yang mulai main bersama dengan barisan terdepan, sepertinya yaitu antara Husni Zainul Fuazi dan juga dari Robi Sakera. Kita tunggu saja, menyisakan 5 lap lagi Rio. Ya, Chandra leads the way on the 6th lap. Kita lihat di sini 5 lap tersisa. Irfan Ardiansyah lagi-lagi, kali ini Irfan Ardiansyah mencoba untuk bermain di lini depan. Fadil Musyafi, the youngster from 11 HP 969 on Global on Dolomon, he's taking the lead. Seorang pembalap muda yang belum lama di kelas ini tapi langsung mendominasi. Lihat betapa baiknya dia, betapa mulus jadi memasuki beberapa tikungan, tidak tanggung-tanggung untuk mengambil peruntukan di depan. Dia mencoba untuk fight dengan para pembalap-pembalap yang bisa dibilang, bisa dikatakan seniornya. 3 wide lagi tikungan ke-5 dan 6. Ini dia Irfan Ardiansyah, side by side with Fadil Musyafi and also Chandra. Robi Sakera mencoba untuk masuk lagi. Kita lihat di sini memasuki tikungan ke-10. Apa yang terjadi? Siapakah dia? Nampaknya ada pembalap lain yang masuk di sisi kanan. Apakah itu Joshua Mbeo? Kita lihat lagi ke depan saja dia mengejar. Loh, benar sekali. Johannes Richard Joshua Mbeo masuk di posisi keempat. Joshua Mbeo entered the discussion for the podium contender. Masih dipimpin oleh Robi Sakera.
LFN HP969 Global Ondolomo nampaknya mencoba untuk membawa pembalap mereka kembali ke podium. Namun Chandra tidak akan membiarkan podium dilepas begitu saja. Alfi Husni mengikuti dari belakang. Saya sempat melihat tadi ada komunikasi di beberapa lap sebelumnya antara Alfi Husni dan juga Joshua Mbeo dengan sedikit ada collision. Tapi baik sekali cara mereka memberikan komunikasi, memberikan signal dan respect satu sama lain tentunya. Itu dia, kita masuk ke tikungan yang terakhir. On the exit corners, Robbie Sakera perlahan memberikan jarak, perlahan menjauh dari pembalap yang ada di belakangnya dia, Bung Alex. Yes, inilah dia mungkin strategi yang sangat kuat dan inilah dia kesibukan dari tim NWN ya. Dan dari timnya Irfan Ardiansyah yang sempat fight di lap-lap awal namun harus turun cukup dalam. Sekarang ini ada Abdul Gofar juga hadir di sana dengan nomor 179-nya, tepat berada di depan dari Irfan Ardiansyah. Irfan Ardiansyah mengambil dari sisi luarnya dan melihat di sini bahwa begitu baiknya dari Muhammad Murobil Vitoni ataupun Robbie Sakera yang di 4 lap sebelumnya benar-benar diam saja di barisan-barisan belakang. Dia mengetahui bahwa dirinya mampu untuk bisa fight di lap-lap akhir nantinya bersamaan dengan rekan satu timnya yaitu Muhammad Fadil Musyafi. Chandra Hermawan pun harus diperhitungkan di sini dan juga ada Joshua Mbeu dengan nomor start yang begitu ngejreng dari Johan Richard Joshua Mbeu, di mana tadi pada saat sesi interview dia memberikan informasi bahwa bila mana Tuhan sudah mengatur saya tidak akan menolaknya, bila mana ini adalah rezeki saya pasti saya akan mendapatkannya. Itulah dia kata-kata mutiara dari Joshua Mbeu, di mana katanya benar-benar luar biasa. In the name of God katanya. Wow, luar biasa. Kita tunggu saja. Dan kali ini Chandra Hermawan yang merasakan, namun mengambil lagi dari dalam sepertinya. Sakera sepertinya mulai merasakannya juga bahwa ancaman sudah mulai datang kembali. Dan juga ada Fadil Musyafi yang perlahan-lahan harus turun ke belakang. Ada juga Alfi Husni yang mulai membayang-bayangi juga. Inilah dia paket komplit. Nampaknya memang putaran kedua dari LFN HP969 Global Ondolomon begitu cemerlang, begitu terang dari performance dan juga settingan terbaik dari Koro Becong di sana dan juga bersama dengan timnya. Kita lihat last corner memasuki 4 laps lagi. Kita akan tunggu teman-teman semuanya. Belum ada agresivitas yang terlihat begitu nyantrik di sini. Dan inilah dia Murobil Vitoni 2 lap sudah melakukan strategi yang sama, berupaya untuk meninggalkan sejauh-jauhnya. Chandra Hermawan paham betul gaya bermain dari Murobil Vitoni. Namun rekan satu tim, pebalap muda juga, rumah barunya, tidak perlu waktu yang begitu lama untuk melakukan adaptasi. Begitu enjoy berada di urutan ketiganya. Namun tepat berada di belakang kita akan tunggu juga pasukan kepakan sayapan Honda. Begitu terlihat on fire juga untuk Irfan Ardiansyah. Joshua Mbeu pun terlihat begitu tenang. Namun kali ini Joshua Mbeu tidak terlihat dari 4 besar. Mungkin agak sedikit mengendurkan motornya karena dia tahu masih ada 2 lap ke depan ataupun 3 lap ke depan untuk bisa fight dan juga agak sedikit mengambil dalam ya. Semoga saja dari pihak RC dan juga pihak pimpinan perlombaan Joshua mengambil dalam, mulai mencari celah terbuka namun melakukan blocking yang sangat baik dan cepat. Irfan malah mendapatkan keuntungan di sini, mengambil dari luarnya dan tidak mengikuti racing line yang berada di sana. Kan kita bisa melihat bersama-sama 2 LFN kembali lagi mengisi posisi pertama dan posisi yang kedua, dan sedangkan berada di posisi yang ketiga sepertinya ada Husni Zainul Fuazi yang tetap setia melihat mau seperti apa yang kalian lakukan, biarkan saya nantinya yang akan maju ke depan. Pebalap senior juga, pebalap yang namanya begitu gemilang di ARRC untuk underbone 150cc karena sedang leading point sekarang ini. Akankah menjadi tahunnya untuk di dunia Asia ataupun di kelas Asia? Kita tunggu saja untuk Husni Zainul Fuazi nanti. Ya, luar biasa sekali Alfi Husni sini, masih stay on the top 3, masih bertahan di posisi ketiga, disusul oleh Irfan Ardiansyah yang sangat cepat di sana. Dari tadi Irfan tidak terlalu jauh, kalaupun turun posisi hanya 3-4 posisi dari top 3. Dan ini dia Chandra juga menyusul di sana mencoba untuk melakukan sebuah slipstream, double slipstream terjadi di posisi 2 dan 3 dan juga 5 dan 4. Mencoba untuk masuk di sini Chandra overtaking down di inside of Irfan Ardiansyah, mencoba untuk melakukan block pass tapi masih ditahan dari luar. Exit corner yang baik dari kedua pembalap, tapi Chandra kali ini yang dituntungkan lagi dan lagi. 2 pembalap di tim yang sama, Fadil Musyafi bersama dengan Robbie Sakera taking a lead towards the last 2 laps of this race. 2
2 lap tersisa. Kita lihat di depan sana masih ada pembalap yang coba masuk dari dalam. Chandraha with the significant move. Look at that. How great is the maneuver? 2 riders at once. 2 riders in one sector. Terlalu dalam dari sisi track limit. Sedikit ada gestur mengangkat tangan Robbie Sagera. Mungkin dia terlalu masuk, terlalu dalam tadi. Joshua Mbeo on the top 3. Top 3 untuk Joshua Mbeo di sini. Ada pembalap yang sedikit melebar di sana, namun tidak apa-apa. Masih bisa stay out in front. Sudah mulai terbagi menjadi 2 grup. 1 grup 1-2 dan 2 grup kedua berada 3-4-5. Ini kita lihat bersama 2 pembalap yang di tim yang sama, namun mereka akan battle sampai akhir. 2 lap tersisa untuk para pembalap memberikan yang terbaik di sini. Kurang lebih hanya di bawah 4 menit. Di bawah 4 menit dan race akan selesai. Ini dia pemirsa, memasuki tikungan ke-16. Kita sudah ada di Hairpin Curve, yaitu tikungan U-turn yang ada di tikungan ke-16. Salah satu tikungan yang paling tricky, yang memakan banyak korban tadi di tikungan itu di kelas sebelumnya itu underbone. Tapi kita lihat, what a wobble, but nice control, nice save by Robbie Sagera. But Fadil Musyafi is coming. Fadil Musyafi is gonna go for the slipstream. Dipaksa dari sisi kanan, he's forcing it down. Ada Alfi Husni yang mencoba untuk melakukan sedikit towing dan langsung melesat ke depan. Alfi Husni is now leading the race of the 250cc National Sports. Masih menanti-nanti battle yang dilakukan menuju ke lap terakhir ini, Bung Alex. Yes, inilah dia celah terbuka yang begitu besar dari tikungan pertama. Pertamina Mandalika. Kembali lagi bergoyang di sana sepertinya. Kali ini bergantian. Fadil Musyafi merasakan bagian depannya bergoyang, namun melakukan save dengan sangat baik dari motornya. Irfan Ardiansyah begitu ngotot nampaknya melakukan fightnya di sini, dan kita bisa melihat ada nama dari Husni Zainul Fuazi yang dimana mendapatkan celah yang begitu baik. Dan kali ini kita bisa melihat bersama-sama teman-teman. Ya, di sini kita lihat saja, di sini sudah di lap yang terakhir. This is the final lap of National Sports 250cc. Doni inside Chandraha, but no room. Fadil Musyafi, what a defense. Defense yang sangat manis, defense yang sangat baik. Saat ini dia mengejar salah satu rekan dari timnya. Ini dia Fadil Musyafi to Robbie Sagera. You need to be careful, Robbie, because Fadil Musyafi and Chandra Hermawan is coming for you. Chandra Hermawan masuk. Ada dua pembalap nampaknya, tapi kita akan tetap fokus lanjut. Kita harus fokus di sini. All eyes on the top 3. Irfan Ardiansyah is trying hard. Yes, benar sekali. Masuk lagi di sini bersama di tikungan 2 terakhir. Irfan Ardiansyah di posisi keempat. Chandra ada di inside. He's forcing the lock here. Side by side, 3 riders going wide. It's gonna be making a contact, a collision. Fadil Musyafi bertahan dari dalam. And Robbie Sagera 2 times winning it. Absolutely incredible. Second place untuk seorang Chandraha dan Fadil Musyafi di posisi yang ketiga. Lagi-lagi 3 adalah posisi terbaik dari Fadil Musyafi. Begitu luar biasa, kejutan demi kejutan, teriakan, dan inilah dia selebrasi yang sangat indah dari tim Eleven Global Ondo Lomon di sana. Ada Mas Tomo, ditonton langsung oleh Mas Sandro di sana. Koro Becom begitu antusias, dan inilah dia kesabaran yang sangat luar biasa dan strategi yang sangat ciamik dari tim tersebut. Robel Vitoni layak untuk naik berada di urutan pertama. Rio luar biasa. Wow, banyak sekali teriakan-teriakan yang kita ucapkan sepertinya menandakan inilah dia. Kita boleh lihat sedikit highlight yang terjadi, dan yes, benar ada 2 pebalap yang harus crash di sana. Salah satunya Joshua Mbeo, sayang seribu sayang pastinya, dan Husni Zainul Fuazi yang harus terjatuh bersama dengan Joshua Mbeo sepertinya. Nampaknya. Ya, benar sekali ya. Mereka like a domino saling bertubrukan di sana. Sudah beberapa kali ya. Di race yang kedua sudah beberapa kelas lini depan yang malah jatuh. Betul. Dan sesaat lagi kita akan segera berjumpa di Bak Fermi dan juga di podium seremoni. Silakan di-handle untuk Bro saya Mulri. Ya, sebelumnya saya akan membacakan ini dia pemenang kita, Muhammad Robil Vitoni atau Robbie Sagera, Chandra Hermawan di posisi kedua, dan Muhammad Fadil Musyafi di posisi ketiga. Lagi-lagi mereka berdua mendapatkan posisi yang sama di podium. Oke, dan untuk posisi selanjutnya kita punya Irfan Ardiansyah yang sangat hebat juga bertarung di depan. Ada Galang Hendra Pratama yang mencoba untuk memperbaiki posisi startnya dia. Ada Abdul Gofar, Gary Salim juga luar biasa berada di posisi 7. Dia Saksal Irmaya,
ada di posisi ke-8, Andri Swanto posisi ke-9, dan Rusman Fadil posisi ke-10. Ini dia Robi Sakera, bisa terlihat di final results kita. Itu dia para daftar-daftar pembalap yang memenangkan top 10 kita. Rusman Fadil juga di posisi ke-10 ya, bisa kita lihat. Dan nampaknya poin-poin dari tim ini, di mana yang dipimpin oleh Arai Agaska, sudah mulai dikejar oleh Robi Sakera. Bisa jadi Robi Sakera sudah memimpin poin dari kelas ini. Kita dengan Fadil Musyafi yang mencoba untuk merapatkan posisinya. Dan ini dia, iya benar sekali, ada Ari di sana terlihat bersama dengan para kru memberikan selamat kepada Fadil Musyafi. Itu adalah Fadil Musyafi yang sementara diberikan selamat. Lihat betapa senangnya pembalap muda ini, nomor 57, Fadil Musyafi. Lihat, nah sekarangnya kita melihat mereka menyambut Murobil Vitoni. Wah, didorong motornya. Oke, nampaknya habis bensin mungkin ya. Tapi dengan penuh senyuman, dengan penuh semangat, dia mencoba untuk mendekati ke timnya lagi. Ini dia Robi Sakera. Banyak selamat Robi. Wah, luar biasa sekali ya. Masih belum terlihat seorang Chandraha. Kita masih menunggu kamera pergi ke Chandraha. Kita akan melihat betapa senangnya juga timnya di sini. Ah, itu dia kelihatan di sana di dalam Park Ferme ya, nampaknya Chandraha. Iya, baik sekali nampaknya, tampak senang sekali seorang Robi Sakera di sini. Sekali pencet telur langsung menetas dan berkembang ya, luar biasa. Nah, itu dia udah kelihatan sana ada seorang Chandraha. Chandra Hermawan, luar biasa. Yes. Banyak selamat untuk ketiga pembalap kita, dan nanti di sana sudah ada Bung Alexander Sitompul yang siap untuk menyambut para pembalap di sana. Datanglah mendekat, mari bersatu kita rayakan kemenangan sang juara di Mandalika Racing Series. Sang juara telah buktikan dia yang terdepan. Tertandingi, melaju kencang, melewati setiap tikungan. Semangat tak tergoyahkan di Mandalika Racing Series. Di atas podium, rayakan kemenanganmu. Angkat trofimu, kamu telah buktikan. Oke teman-teman semuanya, kita sudah berada di Park Ferme untuk sesi dari interview, di mana juara-juara dari National Sport 150cc Race yang kedua, di mana battle-nya begitu panas, disajikan dengan panas terus. Dan langsung saja saya akan panggil, biarkan mereka melakukan selebrasi terlebih dahulu. Nampaknya tajamnya garpu. Oh, hoi, 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 hoi. Oke, selebrasi di mana bersama dengan Pak Wahyu di sana, berarti tajamnya garpu tala benar-benar tidak tumpul di putaran kedua kita kali ini. Langsung saja saya akan undang untuk terbaik ketiga lagi dan lagi. Rezekinya, porsinya sesuai dengan 3 kali dia mendapatkan kesempatan harus juara ketiga, dan juara ketiga. Tidak lain dan tidak bukan dari timnya Yamaha LFN HP969 Global Ondolomon, Muhammad Fadil Musyafi. Congrats brother. Dan luar biasa rezekimu memang untuk putaran ini selalu yang ketiga dan 3 kali merasakan podium yang ketiga. Kamu tight sekali berada di barisan terdepan. Menurut kamu bagaimana jalannya balapan tadi? Ya, yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim dan Korobet semua yang telah membantu saya, dan juga kepada Kak Doni, dan terutama kepada kedua orang tua saya yang telah mendoakan saya. Dan di race tadi ya cukup sengit ya, tarungannya agak kaget juga dimasukin sama yang senior. Tapi ya saya mencoba untuk ngikutin ritmenya aja dulu. Berarti Fadil agak kaget ditusuk-tusuk sama senior ya. Tapi selamat sekali lagi, boleh berikan tepuk tangan untuk Fadil.
Terima kasih banyak Fadil Busyafi menuntaskan posisi ketiga dengan sangat mulus untuk dirinya. Dan terbaik kedua saya akan langsung panggil di sini mendapatkan rezeki yang begitu luar biasa untuk dirinya dari timnya Yamaha Malum SM Group Aditama NAK RBT 34 STSJ GDT Berau Chandra Hermawan. Mana Chandra? Chandra sini Chandra, boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit Chandra? Selamat sekali lagi, sesuai dengan janjimu kamu akan memberikan yang terbaik untuk jalannya balapan. Boleh ceritakan sedikit dan ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa saja? Assalamualaikum. Terutama terima kasih kepada orang tua dan bos dan mekanik, para mekanik dan semua yang mendoakan Chandra. Dan alhamdulillah saya podium 2. Tadi ada sedikit problem miss motor, jadi saya berusaha memaksimalkan itu aja. Dan terima kasih kepada penonton dan fans saya yang sudah mendoakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Chandra Hermawan, luar biasa. Mana tepuk tangan Aditama? Itulah dia Chandra Hermawan, terbaik kedua dan terbaik pertama. Lagi dan lagi mendapatkan double podium di hari ini. Dan inilah dia bersama dengan timnya Yamaha LFN HP 969 Global on Dolomon. Muhammad Murabil Vitode. Hei. Memang porsimu mendapatkan kesempatan satunya 2 kali berarti hari ini ya, ataupun event ini ya. Oke, Robi Sakira, ceritakan kenapa kamu benar-benar sangat tangguh untuk putaran kedua ini. Apakah kamu mendapatkan settingan terbaik? Boleh ucapkan terima kasih kepada siapa aja, silakan. Pertama syukur alhamdulillah untuk hari ini sangat-sangat luar biasa. Ya terima kasih banyak buat tim yang sudah bekerja keras dan mencari settingan yang sempurna, dan alhamdulillah bisa juara 1 di Superpool dan Race 1 ini. Ya, terima kasih banyak yang sudah mendoakan semuanya, dan istri di rumah, bos yang udah support dan dukung Robi, dan bos Putra dan bos Liana, dan terima kasih banyak buat Korobet dan Global on Dolomon semua. Makasih banyak buat guru. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Robi Sakira dari LFN HP 99 Global on Dolomon. Oke, cair, nggak tahu. Oke teman-teman semuanya, itulah dia sesi interview bersama dengan kami di sini para juara-juara dari National Sport 250 cc race yang kedua dari Parc Fermé. Kita akan berjumpa di podium seremoni. Let's go. Here are the champions who move the world forward. They are the visionaries who see far ahead and take hold of the future. Creators who let no chance slip away and keeps on fighting. Because champions are born to create chances. Be the champions for change with leading innovation. Together with Mandiri, advancing life. With RON 98, Pertamax Turbo delivers performance at its finest. Pertamax Turbo, formulated for perfect acceleration. Perfect power. And perfect drivability. Perfecting performance from fast road racing to smooth city driving. Pertamax Turbo, perfection in performance. Apa yang membuat gue lebih percaya diri? Gue selalu update dengan hobi gue. Gue selalu fokus pada kualitas yang gue pilih. Sekarang saatnya kita berani tampil lebih percaya diri.
with RON 98. Pertamax Turbo delivers performance at its finest. Saja kami akan undang dan panggil untuk berada menuju ke podium seremoni untuk terbaik ketiga terlebih dahulu dari timnya Yamaha Elephant HP 969 Global on Dalaman, Muhammad Fadil Musyafi. 3 kali berturut-turut posisi yang ketiga. Congrats Dik, asik adik nggak tuh gayanya. Oke, dan terbaik yang kedua inilah dia. Kita akan undang terbaik kedua kita dari timnya Yamaha Yamalu HM Group Aditama NHK RBT 34 STSJ GDT Berau, jatuh kepada Chandra Hermawan. Selamat Chandra. Dan terbaik pertama, rezekinya begitu gemilang untuk round kedua dari Pertamina Mandalika Racing Series dengan tim yang sama bersama dengan dari Fadil Musyafi bersama dengan timnya Yamaha Elephant HP 969 Global on Dalaman, Muhammad Murabil Vitodi Sakera. Dan saya akan mengundang dengan hormat selaku owner dari Global on Dalaman ataupun head mekanik dari Global on Dalaman, silakan untuk bisa bergabung. Nantinya kita akan berfoto bersama Mr. Robert Chong. Dan saya akan undang yang akan menyerahkan piala-piala untuk terbaik ketiga terlebih dahulu. Dengan hormat Bapak M. Iksan selaku dari Pirelli boleh bergabung dan menyerahkan piala terbaik ketiga terlebih dahulu. Terima kasih banyak untuk Bapak Iksan. Yap, nanti Bapak Iksan boleh ke arah saya. Oke. Terima kasih banyak Pak Iksan. Pastinya bannya gigit banget ya, bannya gigit aspal banget ya, Pirelli luar biasa. Silakan boleh ke arah saya Pak Iksan, terima kasih banyak. Dan yang akan menyerahkan untuk terbaik kedua dengan hormat selaku dari manajer Motorsport Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Bapak Wahyu Rusmayadi. Kami persilakan. Pasukan-pasukan garpu tala terlalu tajam untuk para lawan-lawannya nih Pak ya. Pak Wahyu begitu happy. Anti tumpul-tumpul garpu tala di Yamaha di putaran kedua kita kali ini. Terima kasih banyak. Boleh ke arah saya untuk Pak Wahyu. Terima kasih banyak. Dan yang akan menyerahkan untuk terbaik pertama dengan hormat selaku dari Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Bapak Fajar Joko Santoso. Dan juga yang akan menyerahkan ke pihak manajer Mr. Robert Chong di sana. Oke, pialanya dulu, setelah itu papannya bertuliskan juara satu kita bersama dengan ada